Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor Rabu siang. Dan untuk mengetahui bagaimana penyambutan Presiden Erdogan di Istana Bogor, sudah ada koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu di sana. Selamat siang Rio. Rio, apa saja penyambutan yang disiapkan dan kesepakatan utama apa yang diharapkan akan terjalin dalam kunjungan Presiden Erdogan kali ini? Iya, selamat siang Maggie. Benar sekali bahwa kurang lebih setengah jam yang akan datang kita akan melihat bersama bagaimana kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat. Karena bagaimanapun Presiden Prabowo sudah menyiapkan sejumlah upacara kenegaraan yang memang kalau kita bisa katakan ini cukup megah untuk menyambut kedatangan Presiden Turki Erdogan pada hari ini setelah kemarin datang disambut langsung oleh Presiden Prabowo di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sedikit saya ingin tunjukkan kepada Anda bagaimana di tempat saya berdiri ini atau kurang lebih beberapa meter dari lokasi upacara nanti akan dilangsungkan. Ini bagaimana para pihak Pas Pampres, lalu kemudian para militer yang juga sudah berkumpul sejak pada pagi hari tadi, ini sudah bersiap untuk kemudian bagaimana mereka nanti akan mengisi upacara kenegaraan di halaman Istana Bogor, Jawa Barat nanti jam 11 siang. Dan kalau kita lihat agendanya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Deputi Protokol Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, bagaimana nanti di dalam upacara kenegaraan ini sudah disiapkan sekitar 1.000 personel upacara yang akan mengikuti acara tersebut dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan juga Presiden Erdogan di halaman Istana Bogor begitu. Dan nanti juga saat kedatangan dari Presiden Erdogan ini juga akan dikawal oleh kurang lebih 75 pasukan kuda yang akan mengawal Presiden Erdogan untuk masuk ke halaman istana. Bukan tanpa arti 75 pasukan kuda yang disiapkan oleh pihak Indonesia ini memiliki pesan tersendiri bagaimana 75 tahun peringatan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan juga Turki ini diperingati di tahun ini. Sehingga ini disampaikan di dalam 75 pasukan kuda yang mengawal Presiden Erdogan untuk masuk ke dalam kawasan ataupun kompleks Istana Bogor. Begitu juga nanti kita juga bisa lihat nanti bagaimana ada sekitar 17 pasukan pengamanan Presiden yang akan mengawal Presiden Erdogan selama kunjungan kerjanya di Indonesia. Indonesia memang merupakan salah satu negara yang kemudian masuk dalam rangkaian kunjungan Presiden Erdogan setelah kemarin dari Malaysia, lalu kemudian Indonesia. Dan setelah ini ataupun hari ini Presiden Erdogan akan bertolak kembali untuk melakukan kunjungan ke Pakistan begitu. Nanti di dalam agendanya setelah upacara kenegaraan dilangsungkan di halaman istana, Presiden Prabowo dan juga Presiden Erdogan ini akan melakukan tete-a-tete ataupun pertemuan empat mata begitu yang akan berlangsung sekitar 15 menit, lalu kemudian diikuti dengan agenda bilateral meeting di antara keduanya dan diikuti juga dengan 18 Menteri Kabinet Merah Putih dan juga 18 perwakilan menteri dari pihak Turki begitu. Ini akan membicarakan sejumlah hal. Kalau kita bisa katakan memang ada sejumlah isu global yang memang menjadi perhatian bagi kedua negara. Misalnya keterpilihan Presiden Trump di Amerika Serikat ini tentu akan membawa dampak bagi kebijakan luar negeri yang akan berpengaruh juga kepada Indonesia dan juga Turki begitu. Lalu kemudian yang kedua kita juga bisa katakan bagaimana di dalam Turki dan Indonesia ini secara aktif membawa pembelaan kemanusiaan begitu, bagaimana Indonesia dan Turki aktif untuk pro terhadap kemerdekaan yang ada di Palestina begitu. Lalu kemudian nanti pada pukul 12.50 akan dilangsungkan joint press statement yang akan dilangsungkan oleh kedua presiden antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Erdogan. Setelah itu akan dilangsungkan agenda makan siang bersama. Dan kalau kita ingat dari
juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat yang sudah mengatakan sebelumnya bagaimana pertemuan di antara kedua pemimpin negara ini merupakan pelaksanaan perdana dari Dewan Kerjasama Strategis Tingkat Tinggi ataupun High Level Strategic Cooperation Council antara Indonesia dan Turki yang baru saja dideklarasikan di Bali pada KTT G20 beberapa saat yang lalu. Bagaimana Turki memiliki hubungan relasi dengan 21 negara lainnya. Dan forum ini akan menjadi forum yang sangat strategis. Bagaimana kalau kita lihat dari perjalanan panjang hubungan antara Indonesia dan Turki, memang komunikasi yang cukup intens dilakukan keduanya untuk kemudian menghasilkan kesepakatan dan juga kebijakan luar negeri yang menguntungkan kedua belah pihak. Kita ingat bagaimana ini merupakan pertemuan yang ketiga sejak tahun lalu dari antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Erdogan, bagaimana pada tahun lalu diawali sejak bulan Juli, begitu pertengahan tahun 2024, saat itu Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang baru saja memenangkan Pilpres 2024 yang lalu. Ia sempat datang ke Ankara, ke Turki, lalu bagaimana pada saat itu membicarakan terkait dengan kerjasama pertahanan, lalu kemudian keduanya bertemu pada KTT D8 begitu di Mesir pada saat itu, dan yang terakhir adalah hari ini bagaimana Presiden Prabowo menyambut secara meriah kedatangan Presiden Erdogan. Kalau kita bicara juga terkait dengan kerjasama di bidang pertahanan yang akan dilangsungkan oleh keduanya, memang selama ini sudah berjalin. Kalau kita ingat ada kerjasama pertahanan 2023 sampai 2025 yang memang dihasilkan pada sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tentunya ini akan menjadi pembahasan tersendiri bagaimana ada sejumlah kerjasama yang dilakukan di bidang pertahanan. Misalkan saya sebut ada drone Anka dengan nilai 300 juta US dollar, lalu kemudian sistem tempur kapal frigat yang akan digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Proyek itu dikenal sebagai Frigat Merah Putih dengan nilai 401,490 juta US dollar. Ada rudal MAML dengan nilai 49 juta US dollar, Atmaca 342 juta US rudal Atmaca 342 juta US dollar. Ada juga perjanjian yang sudah dilakukan seperti tank Harimau, kolaborasi dari PT Pindad dan juga FNSS yang memang fokus kepada pengembangan teknologi. Pertemuan ini akan menjadi cukup penting bagi kedua negara mengingat ada sejumlah kerjasama yang sudah berjalan, dan di awal kepemimpinan Presiden Prabowo tentu ini akan semakin mempererat hubungan keduanya sekaligus bagaimana mengkonkretkan apa yang sudah direncanakan selama ini dan sudah berjalan, khususnya di bidang pertahanan, lalu kemudian sektor pendidikan dan juga tentunya ekonomi yang memang dibutuhkan oleh kedua negara. Kita tunggu bagaimana hasil dari pertemuan nanti. Tentunya sekitar tidak lama lagi, sekitar 20 sampai 15 menit yang akan datang, Presiden Erdogan akan datang ke Kompleks Istana Bogor. Kembali ke Anda, Maggie. Baik, kami akan terus memantau bagaimana agenda kunjungan Presiden Turki Erdogan ke Indonesia. Terima kasih, Rio, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.